Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulu ramporo sederek. Pripun kabare? Mugi-mugi tansah diparing ora selamat lan rezeki ingkang barokah. Ketemu lagi dengan saya Rama Mirza di channel Numpak Vespa Sewalehi. Nanging aja waleh-waleh numpak Vespa. Baiklah lur, di video kali ini ketemu lagi dengan saya dan saya akan membahas lagi tentang perolian. Nah, rekomendasi dari saya, kelebihan oli, kekurangan oli apa aja ya kan. Nah, ikuti terus videonya. Mari kita bahas. Nah lur, ya kan. Tetapi sebelum saya bahas tentang oli-oli yang ada di depan kita ini, bagi dulur-dulur yang belum menekan tombol subscribe, monggo dipencet tombol subscribe-nya supaya kita bisa sharing bareng, sinau bareng ya kan. Saya bisa berbagi kebahagiaan buat dulur-dulur semua, berbagi ilmu yang saya punya walaupun sedikit. Yang penting saya mau berbagi, daripada pelit disimpan-simpan kan. Monggo dipencet tombol subscribe-nya dan jangan lupa share ya, supaya bisa mendapatkan pahala karena berbagi ilmu dan berbagi kebahagiaan. Di depan saya ini lur, wah, udah ada 3 oli, wah, 3 tipe oli ya kan. Dan ini juga olinya itu berbeda-beda. Jadi lur, oli-oli yang di depan saya ini menurut hemat saya, menurut persepsi saya dan menurut literasi yang saya baca, itu memiliki perbedaan dan karakteristik jika dimasukkan ke dalam bahan bakar atau dicampurkan ke bahan bakar Vespa kita. Kita bahas dulu oli yang pertama, paling kanan, yang berwarna merah. Oli berwarna merah ini ya kan, itu berdasarkan informasi yang ada di olinya, ini oli made in Indonesia kalau tidak salah. Bener kok lur. Jadi oli ini oli Indonesia ya kan, yang warna merah. Oli yang warna kuning itu oli Jepang ya kan. Oli yang warna silver itu adalah oli Inggris. Dia berasal dari Inggris lur. Nah, oli Indonesia, oli Jepang dan oli Inggris ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk oli yang warna merah, oli Indonesia, ini yang biasa saya gunakan lur. Untuk Vespa standar, ketika saya menggunakan Vespa standar, ini masih saya gunakan ini yang paling top ya lur. Di antara topi-topi oli-oli lokal lainnya, oli-oli lokal lainnya. Emang Indonesia punya banyak produksi oli. Jadi ini lur, oli made in Indonesia ini kan, yang berwarna merah, oli ini itu dia lebih kental lur, dan dia non sintetik ya lur, bener-bener bener-bener oli yang jika kita gunakan daily itu masih asapnya agak ngebul. Nah, kelebihan dari oli ini itu jika kita pakai standar buat harian, Vespa dia itu basahnya dalam artian blok itu dia tidak kering lur, dan tidak menyebabkan blok cepat baret dan tidak berkerak di bagian head blocknya. Nah, untuk oli yang berwarna merah, karakteristiknya oli ini tuh kental lur. Nah, jadi buat para peturing-turing walah, dan saya memang sudah menguji langsung untuk yang sering touring, oli ini itu memang cocok banget ya kan. Mesin tidak mudah panas ya kan, dingin. Kekurangannya oli yang ini itu biasanya banyak dijumpai hanya di SPBU merah juga, SPBU merah. Nah, jadi dia ini kalau di bengkel-bengkel biasa jarang ada lur. Saya sering beli ini di SPBU langsung, beli yang oli warna merah ini. Nah, itu aja sih kekurangannya. Kalau untuk harganya, range harganya sekitar 40.000, bisa kurang 2.000, bisa lebih 2.000. Tergantung di mana dulur-dulur beli, mau beli di toko atau di SPBU-nya. Biasanya sekitar 40 ribuan untuk yang ini. Nah, itu tadi kelebihannya, di mesin tidak mudah panas, terus juga tidak menimbulkan kerak yang berlebihan, di blok tidak mudah baret juga. Ini untuk yang merah. Nah, untuk yang kuning, wah, oli Jepang ini oli agak mahal lur. Wah.
Ini oli agak mahal karena oli ini itu sintetik, semi sintetik, maaf. Oli ini oli semi sintetik. Dulu mungkin tahu ya mereknya ya, jadi nggak perlu saya sebutkan lah, saya sebutin warnanya aja. Oli ini semi sintetik, jadi dia agak encer lur. Nah, kelebihan oli ini jika kita gunakan di Vespa, untuk Vespa yang sudah upgrade, agak racing atau racingan lah lur. Nah, yang udah naik pistonnya RX King atau Ninja ya kan, piston yang bukan asli Vespa lagi, ini cocok lur, karena dia non sintetik dan non sintetik, semi sintetik dan agak encer, tidak kental banget. Dan di asap dia juga tidak terlalu mengeluarkan asap. Ya lur, dia agak lebih encer ditimbang yang oli warna merah tadi. Ini produksi Jepang, oli Jepang. Untuk kekurangannya, harganya agak mahal. Agak mahal lur untuk kekurangannya lur. Dan juga kalau dipakai di Vespa standar, menurut hemat saya dan persepsi saya lur, ya ini kurang baik ya, karena di Vespa standar, di seher Vespa standar, di blok Vespa standar itu membutuhkan oli yang agak kental. Nah, jadi ini jika digunakan di Vespa standar, dia akan cepat baret ya lur, karena ring seher Vespa itu lebih tebal dibanding ring seher RX King atau Ninja. Nah, ini karakteristiknya lebih encer ya kan. Untuk kelebihannya itu oli asapnya jadi ngebulnya lebih dikit, dan ini lebih direkomendasikan untuk Vespa yang sudah upgrade racingan. Wah, yang udah upgrade seher Ninja atau seher King. Dan oli yang silver ya, ini pada dasarnya hampir mirip dengan oli yang kuning, karena dia semi sintetik teknologi. Nah, jadi asap yang dikeluarkan oleh oli silver ini hampir sama dengan oli yang warna kuning, dan direkomendasikan juga buat Vespa yang sudah agak racing atau racingan. Nah, karakteristik untuk oli ini juga dia agak encer lur. Direkomendasikan bagus buat Vespa yang sudah malah kayak air putih lur, jangan diminum tapi ya lur. Wah. Nah, ini jadi lebih baik digunakan untuk Vespa yang udah agak racingan atau Vespa racing, karena ini olinya itu sintetik, dan kelebihannya juga dia asapnya tidak terlalu ngebul, dan direkomendasikan untuk Vespa yang agak racing. Untuk kekurangannya sih, oli ini harganya standar lur ya kan, standar, tetapi kurang direkomendasikan untuk Vespa standar. Harganya ini sekitar 40 ribuan ya, bisa kurang bisa lebih tergantung yang jual. Nah gitu. Dan ini kurang direkomendasikan untuk Vespa standar, karena seperti yang saya jelaskan di awal tadi, Vespa standar itu ring sehernya lebih tebal dibanding ring seher RX King atau Ninja. Nah, yang membutuhkan oli yang agak tebal untuk perjalanan sehari-hari. Nah, terus juga untuk masalah harga ya lur, yang ini itu sekitar 40.000, yang ini sekitar 60.000, yang ini sekitar 40.000. Jadi buat dulur-dulur semuanya, kembali lagi terhadap kebutuhan kita masing-masing. Kita sama kayak kita manusia ya lur, kita itu pasti ada kebutuhan minumnya kan. Ibarat kata itu bensin itu makannya Vespa, oli itu minumnya Vespa biar nggak keselak. Gitu kira-kira lur. Jadi kira-kira kita makannya apa nih ya kan, kita aktivitasnya apa ya kan. Vespanya buat balapan, buat yaan itu apa ya, trek-trekan, buat ngoyak apa ya, buat di jalan, buat ugal-ugalan ya kan. Vespanya berjenis apa, udah di-upgrade atau belum, tergantung Vespanya masing-masing, kebutuhannya masing-masing. Kalau yang untuk standar ya kan, saya rekomendasikan, saya pribadi ya lur, mungkin mekanik-mekanik atau dulur-dulur pribadi
punya persepsi lain atau punya opini lain terhadap itu ya tidak masalah, namanya juga kita berbagi ya lur, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, sharing bareng ya. Kalau yang ini buat Vespa standar saya rekomendasikan banget buat yang oli warna merah, karena saya sendiri sudah mengujinya untuk touring, untuk harian itu Vespa lebih awet di bagian seher sama bloknya, dan juga dia keraknya tidak terlalu banyak. Dan untuk yang dua ini kalau dulur-dulur uangnya lebih banyak ya lebih baik ini ya kan. Terus kalau uangnya agak tipis ya ini, karena kenapa ini lebih mahal, isinya itu lebih banyak ini daripada yang silver, lebih banyak kuning daripada yang silver. Yang ini 0,8, yang ini 0,7. Ini produksi oli dari Jepang, ini oli dari Inggris. Tentukan pilihan Anda ya kan. Dari sekarang juga. Oke lur. Oke baiklah lur, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Saya ulangi sekali lagi ya lur, untuk oli yang warna merah itu sangat baik ya digunakan untuk Vespa yang masih standar, karena dia olinya karakternya itu atau jenisnya itu agak kental ya kan, kental dia, dan juga akan bisa lebih membuat awet blok dan seher kita serta mesin juga. Terus dia harganya juga masih di bawah 50.000, sekitar 40.000, bisa kurang bisa lebih. Nah, terus yang untuk yang warna kuning ini direkomendasikan untuk Vespa yang agak-agak racing atau racingan, karena dia semi sintetik dan juga asapnya tidak terlalu ngebul. Sama juga dengan warna silver, ini juga direkomendasikan buat Vespa yang agak-agak racing ya kan. Terus juga racingan karena dia sintetik dan asapnya juga nggak ngebul. Nah, buat kekurangannya, setiap produk pasti memiliki kekurangan masing-masing. Namanya produsen lur, nggak mungkin dia nulis di botolnya atau di labelnya itu ada kekurangannya apa ya kan. Jadi kita aja menyadari bahwasanya mana produk yang lebih baik kita gunakan, mana produk yang sebaiknya kita gunakan yang lebih menguntungkan buat kita. Nah, mungkin itu aja lur untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon jika ada salah kata atau salah penyampaian dari saya dikoreksi. Kita sinau bareng, belajar bareng. Kita sama-sama belajar tentang dunia pervespaan di channel ini. Cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Salam Vespa, salam numpak Vespa suwalehe nanging aja waleh-waleh numpak Vespa. See you.